Jadi kita sekarang itu tidak mengenal budaya. Angger rada dolanan sithik jarine bid'ah. Padahal kabeh butuh wasilah. Butuh wasilah, butuh sarana, butuh medium. Misale nutupi aurat, wasilahnya apa? Wasilahnya kowe berkarya budaya nggawe klambi, nggawe celana. Kuwi budaya. Nah, dinggo ngrukunke ora iso le sing rukun ya ora cukup. Diajak bermain-main supaya mereka berinteraksi, hatinya kompak dan punya pengalaman-pengalaman untuk menjadi satu, akrab di antara mereka, kan gitu. Sekarang enggak ada seperti itu. Jadi kita tuh dinasehati terus, dikongkon apik terus ning ora dikai sarana, ora dikai wasilah. Nah, Bapak sekalian, sebelum tanya jawab, sekalian kita tuntaskan sinau meneh saiki. Sinau meneh ya. Aku kewajibanku ket biyen, tugasku ket biyen kuwi nangekke sing turu, ngedeke sing ngeletak dan menghidupkan kembali yang dikubur. Misalnya selawat, tolong dipelajari anak-anak Maya. Zaman 20 tahun yang lalu orang ana wong wani selawatan nang televisi. Selawatan nang musola-musola tok, ora ana selawatan nasional. Kiai Kanjeng keliling untuk mensosialisasikan selawat. Setelah TV selawatan kabeh saiki kabeh jilbab. Zaman sampean umur 15 tahun ana wong jilbaban, gak ana jilbaban. Kita bikin lautan jilbab, kita keliling kemana-mana, kita melawan semua yang melarang jilbab. Akhirnya saiki jilbab menjadi lautan. Dan ketika waktu itu nggak ada jilbab, aku nggak drama judulnya Lautan Jilbab. Nekat, janjane peceren jilbabnya gak ono. Aku ngomong lautan jilbab nekat ya. Berjuta-juta jilbab memenuhi Nusantara, jadi nekat. Ternyata saiki betul-betul di mana-mana jilbab seperti lautan. Ya, tembang. Endi ana wong wani nembang biyen? Isin nembangin desa. Kita mulai dengan tombo ati, gitu. Semua yang Jawa-Jawa, yang lokal-lokal kita angkat. Saiki lagi ngomong perlu kearifan lokal. Menurut lagi ngomong saiki. Kita sudah merintis 20 tahun yang lalu. Saiki Menteri Pendidikan ngomong, ayo stansa kedua, stansa 3 Indonesia Raya. Mosok stansa 1 terus. Kita sudah melakukannya 16 tahun yang lalu. Kita sudah mengumumkan stansa 2 Indonesia tanah yang suci. Kemudian Indonesia tanah yang kaya. Kita sudah nyanyikan sejak dulu. Lagi saiki, jadi Indonesia ini selalu ketinggalan zaman. Mulane jadilah perintis masa depan. Ojo khawatir. Misalnya pesantren, kamu pikir pesantren itu kuno? Pesantren itu masa depan dunia. Semua di dunia akan niru pesantren. Sak dunya. Titenono meneh nek wis gedhe nek wis tuwek. Di mana ana pesantren? Cuman izin. Katanya nyebut pondok engko desa pesantren engko terlalu ketok alim, saiki disebut boarding school. Jane padha wae. Kuwi mung wong modern macak gagah, cake gagah nganggo bahasa Inggris. Menyan, ambon-ambon, izin, tapi disebut aroma terapi. Wah kaya ya padahal ya menyan padha wae. Nah, kita sekarang tidak boleh rendah diri. Kita sebenarnya adalah bangsa yang paling kaya, yang bisa merintis bermacam-macam kebudayaan dan peradaban yang dunia akan meniru kita semua. Semua orang di dunia nek rene iki kagum karo kagum, kok warisane kok oke banget, malah ditinggal dhewe karo bangsa Indonesia. Kita punya dolanan anak-anak 200.000 seluruh Indonesia. Jawa tok iso 50.000 dhewe. Dan awake dhewe ngerti 10 ora duwe saiki. Maka kita ndak punya sarana, akhirnya waktu kecil ndak pernah dolanan, akhirnya begitu jadi anggota DPR dolanan. Ya ora? Dolanan, tiang listrik meneng-meneng ditabrak, dolanan. Mergo gak tahu apa jenenge berinteraksi secara budaya. Begitu jadi anggota DPR, jadi pejabat, kepingin dulinan, mergo cilikane gak tahu dulinan, akhirnya dulinan. Kita sekarang dipermainkan oleh pemerintah di Jakarta. Mergo mereka ndak pernah dulinan waktu cilik, ngono ya.
Jadi saiki sinau meneh ABCD. ABCD nek bahasa Inggris IB. Nek Arab alif ba aksara bukan huruf. Saiki takonono guru-guru ngerti ora bedane aksara karo huruf? Wis ora ngerti saiki. Jadi tidak mengerti filosofi di balik aksara dan huruf. Huruf itu di belakang aksara, karena aksara sudah lebih dulu huruf terus wis dadi. Dan semua yang barat itu hanya huruf, yang timur sudah aksara. Kene iki luwih maju tapi dibikin rendah diri kaya-kaya kowe kuwi ketinggalan zaman. Terus mari kita kejar Korea, mari kita kejar Amerika. Tak kandhane lho ya, kae negara wong isih peper. Jek peper nek nising. Anggo tisu. Awakmu wis cewek ke zaman mbah-mbahmu wis cewek. Luwih maju ndi cewek ta peper? Lah kok kon saiki nguber niru peper, angger gawe hotel peper to. Sekarang aja mulai ada cewek. Sunat itu belum 20 tahun diakui oleh dunia barat. Kene wis sunat ke zaman biyen. Di Amerika orang sunat itu baru 10-20 tahun. Poso belum lama, poso itu diakui bahwa itu sehat, itu belum sampai 10 tahun, baru 5 tahun yang lalu. Wong sa Eropa, sa Amerika, Kanada orang mudeng kok wong Islam ki poso, tidak paham bahwa poso itu kan soft reset, bahkan hard reset. Di refresh kembali badanmu menjadi sehat. Poso adalah metode penyembuhan yang paling efektif. Maka metode hidup yang paling utama adalah nomor 1 puasa. Dan seterusnya. Dan kedokteran barat baru tahu sekarang bahwa puasa itu baik, sunat itu baik. Kene wis kebiyen sunat. Itu ya teman sekalian ya. Ayo saiki mulai sinau meneh, aku njaluk. Ayo diuripno meneh kabeh, diuripno meneh, ya. Nek kowe mengarep niru-niru kono, wong kono iki ketinggalan nanti mbangane kene nek soal kebudayaan. Soal ekonomi kono duwe gedung dhuwur. Ya, tapi kalau soal budaya, sosial, seserawungan, bebrayan, mereka kalah semua dari kita. Kenapa kita sekarang meninggalkan diri kita sendiri dan mengejar orang lain yang sebenarnya tidak lebih maju dari kita? Aku takon, nek wong Indonesia ngomong, pemerintah ngomong, oh ini jumlah buta huruf masih 20%, dimaksud huruf apa? Sing dimaksudi huruf apa? Huruf Latin toh? ABCD toh? Tahu dihitung huruf hijaiyah? Jare mayoritas Islam di dunia itu di Indonesia kok tidak pernah menjadi parameter dan ukuran bahwa orang Islam di Indonesia itu berapa jumlahnya yang buta huruf hijaiyah. Apa tahu pemerintah mikir ngono kuwi? Kira-kira presidenmu kae melek huruf atau buta huruf hijaiyah? Ya ojo ngarani sih, guru ngaruhan. Tapi kan tidak pernah jadi perhitungan. Jadi bapak-bapak sekalian mulane jadi wong Islam sing temenan. Wong Islam gak temenan saiki ana wong muring-muring tahlilan gak iso jawab. Ana wong weweh diharamno gak iso jawab. Ancane gak siap arek-arek iki. Gitu loh. Mulane ilmune sing temenan. Gitu loh. Ngomong buta huruf ABCD, tapi hono caraka ana. Oh ini buta huruf hono caraka gak? Oh sing dimaksud buta huruf adalah barat. Jadi kita ini orang barat, duduk wong Jawa, duduk wong Indonesia. Gitu loh. Ya tak garek. Tahun baru, sing dimaksud tahun baru apa? Masehi. Kok duduk tahun baru Islam, kok duduk tahun baru Jawa? Kowe iki wong Jawa apa wong barat? Ora cetha. Tak uring-uring ngono ngene iki carane. Kita mboten. Ayo kita mulai sekarang. Yang kita miliki itulah yang dikasih oleh Allah kepada kita. Dan kita hidupkan, dan kita yakin dengan diri kita sendiri. Kita mantap dengan diri kita sendiri. Duh. Kita bisa Barat, kita bisa Arab, kita bisa, tapi kita tetap orang Indonesia. Orang Arab belum karuan iso Jawa, nek Jawa iso Arab. Ya tak gak? Tepak ndi? Lah iyalah kok pengen dadi wong Arab. Kayak budal umroh wis dadi wong Arab, wis rokan. Ya ta gak? Kayak sekolah didik wis dadi wong barat. Ya apa sih kan niku? Nek petik ya petik aja dadi manuk, nek manuk ya manuk aja dadi bebel. Ngono sih. Iki semua tidak setia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang hai orang barat, kita bisa ABCD, tapi kalian belum tentu bisa hono coroko. Kalian belum tentu bisa alif ba ta jim.
Gitu ya. Kon tak kandhani ya. Indonesia rusak kaya ini sebab apa? Kon niku dadi wong tradisional wis gak, modern gak tutuk. Ya ta gak? Mulane sinau meneh mulai saiki. Kon niku dadi wong Jawa wis gak tapek, wong barat gak iso. Ya ta gak? Dadi wong Arab ya gak dawa irunge. Jadi kita itu mari jadi diri kita sendiri. Allah menciptakan ayam, jadilah ayam. Allah menciptakanmu jadi orang di Pulau Jawa, jadilah manusia Jawa. Wong Jawa berakhlakul karimah, sholat, akidahnya tauhid, selesai masalah. Nek kon berubah dari wong Arab, kon melanggar Gusti Allah, kon duduk wong Arab, kon lahir di Jawa. Kan gitu. Kalau Anda orang Arab, jadilah wong Arab. Nek kon suket, jadi suket, suket kok jadi pari. Gitu mboten. Gelugu kok dadi wit nangka. Langun mah. Gitu ya. Bayangno Jakarta gelut. Pancasila dipertentangan dengan Islam. Coba lah ya apa iku? Iso kon jelasno. Sila pertama apa? Takono nang sing gawe Pancasila karo takono presidenmu ta ketua DPR-mu. Sing sampean maksud Tuhan Yang Maha Esa niku sinten? Sampean roh teko ndi? Kok ana Tuhan Yang Maha Esa iku didudui sapa? Didudui sapa kon? Gurumu. Gurumu didudui sapa? Gurune meneh. Kon iki aja goblok-goblok, aja. Alah, aku takon, sing sarjana angkat tangan. Oke, sarjana. Sampeyan ndak iso dadi sarjana, berarti ana sarjana sing nglantik sampeyan dadi sarjana. Nek Wak Lurah nglantik sarjana oleh tak? Pak Camat melantik sarjana oleh tegak. Nggak bisa Pak Camat memproduksi sarjana. Lah gak iso. Sarjana diproduksi oleh sarjana sebelumnya, betul enggak? Aku saiki takon, sarjana pertama siapa sing gawe dhek dadi sarjana? Siapa? Dadi sah ta gak iku sarjana sing pertama? Nek sarjana pertama gak sah, sak terusé sah ta gak? Dadi gak ono sarjana. Ya apa sih kon iki? Mulane aja nemen-nemen mindermu, aja meneng-meneng, aja nemen-nemen olehmu rendah diri. Jare sapa anak sarjana? Aku takon, apa ini? Dalile apa? Kitabe apa? Wis terusno, kitab ra ngutip. Toh? Kola siapa atau according to siapa? Terus misalnya kamu kok ngomong Pare itu terdiri dari masyarakat santri, abangan, dan priayi. Jari sopo? Jari Clifford Kid. Clifford Kid jari sopo? Jari Iko. Terus, sing pertama jari ini sopo? Jadi satu-satunya yang orisinal, yang merupakan Indo adalah Al-Quran. Allah sendiri menjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Diverifikasi sepanjang sejarah tidak ada perubahan satu huruf pun di Al-Quran sampai hari ini terjaga. Kabeh arek apal saiki, ya toh? Nggak mungkin Al-Quran bisa dipalsukan. Itu satu-satunya buku yang sejati. Liyane iku mek jarene kabeh. Kon lapo kadek takon aku cak sampean ngomong niku kitabe apa? Kitabku. Wong nek aku ngomong oh kitabe al apa iki nek jarene meneh diterusno meneh jarene meneh kok ini lapo gendeng dhewe iku lapo ya ta gak. Nah nek kon takon terus kok sampean iso mikir ngono, aku maca Quran. Satu-satunya yang saya baca Al-Quran. Pernah waktu kecil saya baca 2 buku yang lain, yaitu Nogosoro Sabu Inten, film si Anku Gelutin Nogososro Sabu Inten karo Wineto itu cerita India. Mek loro iku sing tak waca. Liyane gak tau maca, mek Quran tok sing tak waca kate lapo kok. Cak kok iso ngomong ngono sumbere apa? Sumber waras. Apa? Sumber kencana. Kaya sumberiku bener wong sumberiku ya jarene. Imam Syafi'i, jarene Imam Syafi'i duwe guru taga. Duwe. Kok nek dipolno akhirnya apa? Al-Quran. Lah saiki oleh tegak Al-Quran langsung awakmu oleh tegak. Oleh.
Saiki Al-Qur'an gak oleh ditafsirno sapa-sapa, kudu ulama, kudu pinter bahasa Arab, jare sapa? Sing penting kon tresno Al-Qur'an, gak tapi iso lho, anjene gak tau sinau, gak tau ono kesempatan sinau bahasa Arab, kon tresno Al-Qur'an. Bendina maca Al-Fatihah tok ibaratnya, tapi nggarai awakmu ide Allah, ide Kanjeng Nabi, itu sudah bagus. Jadi ojo kabeh disalahno. Misalnya kowe gak iso umroh, wong kon wis bayar ngenteni 20 tahun. Sing ngarani kon jek urip 20 tahun meneh iku sapa? Wis bayar kaji Pak, gilirane 20 tahun yang akan datang. Terus yo apa carane lemu kangen Gusti Allah, kangen Ka'bah. Terus wis gak apa-apa ndek kebon buri nggayo Ka'bah cilik-cilik. Golek watu ndek kali Brantas, ceten ireng nganggo blangki, delen pojok ubeng kono dhewe ya toh, ubeng kono dhewe ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim labbaik Allahumma labbaik, mubeng isuk-isuk ya timbane nganggur ya toh. Terus mari ngono ndek pojok kok ambungi iku apa jenenge? Watu Brantas iku. Hajar Aswad iku. Terus kok ana ustaz muring-muring, ngapain kamu? Ya ndak apa-apa, cuma mubeng kok. Enggak boleh naik haji, harus demekal. Sing lunga haji sinten? Wong kula mek ngicipi kok. Wong kula niki mek kangen. Lah gak apa-apa sih. Ndak apa-apa. Sing penting niatmu gak salah. Nek kon mang mubeng-mubeng ndek mburi mamang niat kaji iku salah. Tapi nek mek ngicipi, timbane kula kangen mboten nglakon karo kula gawe-gawe dhewe. Lah gak apa-apa sih, Rek. Lah ngono sih. Nah wong saiki iki didik nodo, jaran kepang jare nyembah demit. Pemenang wayang jari nyembah, sesaji jari nyembah setan. Tapi itu kok ahli setan mau saiki akeh, ahli jin, ahli setan gitu ya teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, ini semua saya ungkapkan supaya kita ini menjadi subjek, menjadi fa'il yang benar. Karena ilmu sak piro nek fa'ile gak bener, iku padha karo peluru gak ono bedile. Bedile gak tepak pelurune topake kaya apa ya gak iso bedil kon. Nek awakmu dhewe gak dadi kepribadianmu, karaktermu, kon nglakoni apa gak dadi gitu mboten. Mulane didandani awakmu sik. Masjid penting tapi luwih penting jamaahe gitu mboten. Rumah ibadah penting tapi lebih penting manusianya, betul enggak? Menungsone sing nomor 1 kudu didandani. Makanya pengajiannya gak mek murui ngandani. Terus anggapmu aku gak ada Quran nih. Semua yang saya omongkan ini kandungan Quran ya apa sih? Semua yang saya omongkan kandungan Quran. Kalau bukan Quran apa? Emang ada yang lain selain Al-Quran? Emang ada yang lain selain ciptaan Allah? Kan Al-Quran ada 3. Di alam semesta, di dalam dirimu, dan di mushaf yang ditulis dengan huruf. Maka semua yang jujur dari dirimu itu adalah ayat-ayat Allah. Ya tak? Itu ayat Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya ngerti ya, jelas ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Piuling Ma'iyah. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan video Sinau Bareng Mbah Nun ini. Dan berikut ini sedikit pointer atau rangkuman saja untuk pembelajaran bersama atau hanya sekedar untuk menambah referensi saja. Pointer yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang kita ini sudah tidak mengenal budaya. Kemudian kalau agak bermain sedikit dikatakan bid'ah. Padahal semua ini butuh wasilah, butuh sarana, dan juga butuh medium. Kemudian Mbah Nun mencontohkan sedikit, misalnya kamu menutup aurat. Wasilahnya kamu berkarya budaya membuat baju, celana, gamis, dan sebagainya. Kemudian, Mbah Nun juga memberi contoh kembali. Kita sering disuruh bersatu, tapi kita tidak dikasih wasilahnya. Hanya disuruh saja, ayo bersatu, ayo rukun, dan sebagainya.
namun tidak diberi wadah atau medianya. Yang dapat saya tangkap maksudnya Mbah Nun, mungkin sekarang kita terlalu mudah menuding bid'ah, terutama kepada budaya, tanpa kita benar-benar mengenal apa itu budaya. Misalkan permainan anak atau dolanan anak dianggap bid'ah, padahal itu adalah media dan wasilah untuk kekompakan, silaturahmi, kebersamaan, bebrayan, serawung, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangankan dolanan anak atau kebudayaan yang sejenisnya, baju, sarung, sajadah, peci, sorban, koko, gamis, dan sejenisnya saja itu adalah bentuk dari budaya. Kalau kita perlebar, Tuhan menyuruh kita menutup aurat, maka kita menggunakan budaya sebagai sarana, wasilah, atau media untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Kalau orang Arab, budayanya mereka menutup aurat dengan gamis. Kalau orang Jawa memakai batik, jarit, sarung, kebaya. Kalau orang Barat pakai kaos, celana, baju, dan seterusnya. Atau kalau mungkin kita perluas lagi, Tuhan menyuruh kita untuk berbagi, sedekah, bersyukur, dan sejenisnya. Maka kemudian kita menggunakan budaya sebagai wasilah atau perantaranya. Kalau orang Jawa, media atau wasilah mereka ada yang dengan cara tumpengan, kenduren, syukuran, dan seterusnya. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mengajak kita untuk melanjutkan belajar kembali. Mbah Nun ngendiko bahwa tugas beliau dari dulu itu membangunkan yang tertidur, menegakkan kembali yang tergeletak, dan menghidupkan kembali yang terkubur. Kemudian Mbah Nun memberi contoh. Misalnya, gerakan keliling sholawat Kiai Kanjeng, lautan jilbab, tembang, mengangkat kebudayaan-kebudayaan, dan seterusnya. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mengajak agar menjadi perintis masa depan. Kemudian Mbah Nun memberi contoh bahwa pesantren adalah masa depan. Semua dunia akan meniru pesantren, cuman malu kalau pakai pondok nanti dianggap deso, dan kalau pakai pesantren malu dianggap alim. Maka kemudian agar terlihat keren, diberi embel-embel Inggris boarding school, padahal sebenarnya sama saja. Selanjutnya, Mbah Nun menekankan bahwa kalian bangsa yang sangat kaya yang akan menjadi perintis bermacam-macam kebudayaan dan peradaban dunia akan meniru kita semua. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mengajak kita untuk belajar A, B, C, D. Kemudian Mbah Nun menerangkan tentang aksara dan huruf, bahwa huruf itu di belakang aksara. Aksara sudah huruf, namun huruf belum aksara. Alias, kalau huruf masih belum jadi, sedangkan aksara sudah jadi. Dan timur semua sudah aksara, sedangkan barat masih huruf. Misalnya, barat masih A, B, C, dan timur sudah hana caraka, alif, ba, ta, dan seterusnya. Dari situ, Mbah Nun mengingatkan bahwa kita sebenarnya sudah maju, tapi kita dibuat seolah-olah kita tertinggal agar kita tidak percaya diri, sehingga menganggap baratlah yang lebih maju. Sampai-sampai kalau ada sensus buta huruf, yang dimaksud adalah buta huruf abjad. Kenapa tidak pernah terfikirkan buta huruf hana caraka? Garis besar dari pointer aksara dan huruf ini adalah jangan lari dari diri kita
atau jangan meninggalkan diri kita sendiri. Kemudian pointer di akhir perihal perselisihan antara golongan umat Islam yang tidak bertabayun dan saling mempertentangkan kebenaran tafsirannya masing-masing saja. Padahal sebenarnya semua yang mereka pertentangkan itu adalah tafsir, ijtihad, atau pendapat saja. Sedangkan tafsiran manusia dan Al-Quran tidaklah sama, karena setiap manusia berbeda dalam segala hal, apalagi pemahamannya. Selanjutnya, Mbah Nun menggarisbawahi agar kita jangan mudah menyalahkan dan jangan apapun saja disalahkan. Kemudian, pada pointer di akhir, Mbah Nun menegaskan bahwa semua itu beliau ungkapkan agar kita menjadi subjek atau fa'il yang benar. Karena seberapa banyak pun ilmu yang kita miliki, kalau fa'ilnya saja tidak tepat, maka akan percuma. Kemudian Mbah Nun memberikan contoh dengan perumpamaan peluru setepat apapun, kalau tidak ada senapannya, maka tidak akan pernah bisa menembak. Nah, dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak yang dapat kita pelajari dari kutipan Sinau Bareng Mbah Nun pada video ini. Pointer yang saya ungkap tadi itu hanya sedikit gambaran saja. Dan mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang pointer atau rangkuman dari saya ya. Semua yang sudah saya ungkapkan bukan sebuah kebenaran. Hanya saja semoga kita dapat menambah sedikit referensi. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.